Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Intan Zuhri Safila. Saya dari Pramuka Minat MAN 1 Blitar. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kepemimpinan atau leadership. Jadi kenapa sih kita perlu mempelajari tentang apa itu kepemimpinan dan leadership? Kenapa? Karena dalam suatu organisasi itu sendiri kita perlu menerapkan kepemimpinan agar kita bisa menjalin suatu kerjasama yang solid antar anggota. Dan kepemimpinan itu sendiri adalah suatu proses menggerakkan atau mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jadi dalam satu organisasi itu sendiri pasti memiliki suatu tujuan yang sebelumnya telah disepakati oleh pemimpin dan seluruh anggotanya. Nah, terus hal apa saja sih yang diperlukan dalam suatu proses kepemimpinan itu sendiri? Jadi yang pertama adalah kecakapan, yaitu yang artinya pada suatu anggota itu pasti memiliki suatu kemahiran atau suatu kemampuan yang dimiliki untuk memajukan suatu organisasi tersebut. Yang kedua adalah keuletan, artinya dia memiliki jiwa tangguh dan jiwa yang kuat dan serta tidak mudah menyerah. Terus untuk yang ketiga yaitu pengalaman. Apa sih yang dimaksud pengalaman itu sendiri? Jadi pengalaman merupakan sebuah proses yang dimiliki seseorang yang telah dilalui untuk biasanya tujuannya tuh untuk memperluas suatu relasi. Jadi semakin banyak pengalaman itu banyak relasi yang dia dapatkan. Terus untuk yang selanjutnya yaitu keempat adalah kesabaran. Jadi suatu anggota organisasi itu harus memiliki sifat kesabaran guna untuk melawan seluruh halangan rintangan yang dia hadapi. Nah, terus kepemimpinan itu sendiri merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam organisasi. Kenapa? Karena kepemimpinan itu sendiri dapat menentukan keberhasilan atas manajemen dan lebih dari itu adalah menentukan keberhasilan administrasi suatu organisasi tersebut. Nah, selain itu dalam menggerakkan orang lain sebagai pemimpin, apa saja sih yang harus kita ingat dalam melakukan kepemimpinan tersebut? Jadi ada 4 faktor. Yang pertama kepemimpinan itu sendiri. Jadi setiap orang itu harus memiliki sifat kepemimpinan dalam suatu organisasi. Terus untuk yang kedua adalah menjalin komunikasi yang baik antar anggota. Jadi kenapa sih harus berkomunikasi? Karena kita melaksanakan kerjasama atau bekerja sama di suatu organisasi itu pasti kita harus mengalami atau melakukan yang namanya komunikasi untuk mengurangi, minimalisir adanya miskomunikasi dalam satu organisasi. Nah, terus untuk yang ketiga adalah instruksi atau perintah petunjuk yang jelas, tegas, serta terarah dari seorang pemimpin. Jadi semakin jelas petunjuk arahan dari seorang pemimpin itu sangat menentukan keberhasilan suatu anggota atau suatu tujuan dalam organisasi tersebut. Nah, terus untuk yang keempat adalah fasilitas. Kenapa? Karena fasilitas itu sendiri dapat memudahkan yang menyebabkan pekerjaan kita itu dapat mudah untuk dilaksanakan. Terus dalam gerakan pramuka, terutama dalam satuan karya pramuka itu sendiri, sifat pemimpin itu secara singkat disebut yang pertama adalah sifat pemimpin yang dapat memimpin serta dapat dipimpin. Jadi seorang pemimpin itu tidak hanya orang itu bisa memimpin, melainkan orang tersebut itu juga harus bisa dipimpin oleh orang lain. Jadi dia bisa, selain bisa mengendalikan orang lain, dia juga bisa dikendalikan oleh orang lain, seperti itu. Terus untuk yang kedua, seorang pemimpin harus dapat menjadi contoh yang baik bagi anggotanya, baik dalam sikap, keterampilan, perkataan, ataupun perbuatan. Dalam artian lain itu kepemimpinan menggunakan sistem Among. Nah, untuk selanjutnya tadi pemimpin kan sudah, terus apa saja sih sebenarnya tugas-tugas seorang pemimpin itu? Jadi yang pertama adalah mengantarkan atau mengarahkan seorang anggotanya. Jadi adanya suatu organisasi itu pasti ada yang namanya pemimpin yang memiliki tugas untuk mengantarkan serta mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan atau visi misi sebelumnya. Nah, untuk yang kedua adalah mengetuai. Jadi yang namanya organisasi itu pasti ada ketua yang bertanggung jawab atas segala hal yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, untuk yang ketiga adalah mempelopori atau merintis seluruh anggotanya.
Untuk yang keempat yaitu memberikan petunjuk, nasihat atau petuah untuk anggotanya. Jadi selain bertanggung jawab atas keseluruhan, seorang pemimpin atau ketua itu juga bertanggung jawab atas memberikan petunjuk atau arahan kepada seluruh anggotanya. Nah, terus untuk selanjutnya yaitu memberikan bimbingan kepada seluruh anggotanya. Jadi selain memberi arahan, petunjuk, itu ketua mempunyai wewenang atau kewajiban untuk memberikan bimbingan kepada anggotanya. Misalkan kalau anggotanya mungkin ada yang kurang dipahami terkait materi atau program visi misi yang ada di organisasi tersebut. Nah, disitulah tugas seorang pemimpin atau ketua akan memberikan bimbingan kepada anggotanya untuk memperjelas atau meluruskan kepada seorang anggotanya tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang keenam, membina untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota. Jadi yang namanya seseorang apabila udah masuk dalam suatu organisasi, pasti dia itu salah satu tujuannya untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki. Nah, jadi tugas dari seorang pemimpin itu sendiri adalah membina anggotanya untuk lebih baik ke depannya. Jadi dia harus bisa menjadi seorang teladan atau pembina yang baik bagi anggotanya. Dan yang terakhir adalah menggerakkan. Jadi pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang besar dalam menggerakkan anggotanya. Selain itu, ketua adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu kepemimpinan atau organisasi, di mana kalau seorang pemimpinnya itu udah bergerak dan dia udah menggerakkan anggotanya, pasti tujuan dalam organisasi tersebut itu dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan ekspektasi yang mereka inginkan, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk pelaksanaan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini dalam gerakan pramuka untuk penerapannya berdasarkan sistem Among atau kepemimpinan Pamong, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani, yang artinya ing ngarsa sung tulodo, menjadi seorang pemimpin itu harus mampu memberikan suri tauladan yang baik untuk seluruhnya. Nah, untuk yang kedua, ing madya mangun karso, yang memiliki makna atau arti seseorang apabila di tengah kesibukannya itu harus juga mampu membangkitkan atau mengunggah semangat seluruh anggotanya. Untuk yang selanjutnya yaitu tuturi handayani, yang artinya seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Jadi memberikan dorongan untuk seluruh anggotanya. Nah, terus untuk pembinaan pramuka itu sendiri, terutama kita pramuka penegak itu lebih diberatkan pada 3 aspek tersebut, yaitu tuturi handayani, di samping itu ing ngarsa sung tulodo, dan ing madya mangun karso. Nah, oke, baik. Jadi dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya yang harus memiliki jiwa kepemimpinan itu tidak hanya seorang pemimpinnya saja atau ketuanya saja, melainkan seluruh anggota dalam organisasi tersebut harus bisa dan harus mampu menerapkan jiwa kepemimpinan dalam dirinya masing-masing. Kenapa? Karena dengan memiliki jiwa organisasi atau kepemimpinan tersebut, kita semuanya bisa memajukan organisasi itu, bisa mencapai tujuan atau proker yang telah disepakati bersama dengan memiliki jiwa kepemimpinan tersebut. Serta dengan adanya jiwa kepemimpinan yang sudah melekat pada diri kita masing-masing itu dapat meningkatkan kualitas kinerja serta kesulitan dalam suatu organisasi tersebut. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan ragu untuk memahami atau mempelajari tentang apa itu kepemimpinan, karena yaitu tadi, kepemimpinan itu harus dimiliki oleh seluruhnya, tidak hanya pemimpinnya saja. Dan pesan saya tetap semangat, terus jaga amanah kalian serta tanggung jawab dalam organisasi tersebut. Karena apabila kita sudah ikut atau bergabung dalam suatu organisasi, sukses atau tidaknya suatu organisasi itu tergantung kita semuanya. Jadi tidak hanya bergantung pada seorang ketuanya saja, melainkan itu semuanya, kesuksesan adalah di tangan kita bersama. Jadi tetap kompak, semangat, ditingkatkan untuk komunikasi dan kerjasamanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.